Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian horor setiap tanggal 25? Rekening bunyi ting, gaji masuk, senyum lebar. Tapi belum sampai tanggal 10 bulan depannya, dompet udah balik ke setelan pabrik, kosong melompong. Rasanya uang itu kayak tamu yang nggak sopan. Datang nggak ketuk pintu, pulang nggak pamit. Idil juga sama. Dulu Idil kerja di sebuah toko bangunan milik seorang bapak-bapak keturunan Tionghoa. Sebut saja namanya si Bos. Idil sering heran lihat si bos ini. Tokonya rame, duitnya banyak, mobilnya ada 2, walaupun yang satu pickup butut buat ngangkut pasir. Tapi penampilannya, kaos oblong putih yang udah belel, celana pendek kargo yang warnanya udah pudar, sama sandal jepit swallow yang tipis sebelah. Makan siangnya, bekal dari rumah. Isinya nasi, sayur sawi, sama telur dadar. Idil yang gajinya cuma UMR, makan siangnya ayam geprek plus es kopi susu kekinian. Dalam hati Idil sering nyinyir, dasar orang kaya pelit, duit banyak kok nggak dinikmati. Sampai suatu sore, pas toko lagi sepi hujan deras, si bos manggil Idil. Dil, sini duduk, ngopi. Disitulah Idil dapat kuliah mahal yang nggak diajarkan di kampus manapun. Kuliah yang akhirnya menampar Idil bolak-balik. Ternyata ada 4 rahasia kenapa si bos dan banyak orang Tionghoa lainnya bisa punya tabungan gajah meskipun awalnya gaji mereka semut. Rahasia pertama, bayar diri sendiri dulu baru bayar orang lain. Si bos nanya ke Idil, Dil, kalau gajian uangnya buat apa? Idil jawab dengan bangga, ya bayar kos, bayar cicilan motor, bayar listrik, beli kuota, terus makan bos. Si bos ketawa kecil, itu mah kamu kerja bakti buat orang lain. Idil bingung. Maksudnya bos, kamu kerja sebulan penuh keringetan. Tapi pas gajian, uangmu kamu kasih ke bapak kos, kamu kasih ke dealer motor, kamu kasih ke tukang ayam geprek. Terus buat kamu sendiri mana? Kamu kasih orang lain kaya, tapi kamu sendiri nggak kamu bayar. Jeleb, di situ Idil sadar. Selama ini dia mikir nabung itu nunggu sisa. Nanti deh kalau ada sisa di akhir bulan baru ditabung. Faktanya nggak pernah ada sisa. Prinsip si bos beda. Begitu terima duit, potong dulu 10% sampai 20%. Anggap uang itu hilang. Anggap gajinya emang cuma segitu. Itu adalah gaji buat masa depan Idil. Sisanya baru dipakai buat bayar orang lain biaya hidup. Nabung itu kewajiban, bukan sisaan. Rahasia kedua, tahan gengsi, makan nanti. Si bos nunjuk sepatu sneakers mahal yang dipakai Idil. Bayangin Idil pakai sepatu merek terkenal tapi KW atau nyicil. Dil, sepatu bagus. Berapa harganya? Idil sebut harganya, hampir setengah gaji dia. Keren kan bos? Si bos geleng-geleng. Kamu beli barang itu buat apa? Biar dibilang keren sama temen-temenmu? Biar dibilang sukses? Orang kaya beneran itu nggak butuh validasi orang lain, Dil. Saya pakai kaos oblong, orang tetap tahu saya yang punya toko ini. Tapi kamu pakai sepatu mahal biar orang ngira kamu punya duit, padahal aslinya dompetmu nangis. Ini pelajaran paling keras. Hidup di bawah kemampuan, bukan di bawah tekanan gengsi. Banyak dari kita, termasuk Idil, kejebak di lingkaran setan. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Dapat bonus dikit, langsung ganti HP. Dapat lemburan, langsung nongkrong di kafe mahal. Si bos bilang, makan bubur sekarang, biar nanti tua bisa makan steak tiap hari. Jangan makan steak sekarang, tapi nanti tua makan nasi garam. Menunda kesenangan, itu kuncinya. Bukan pelit, tapi prioritas. Rahasia ketiga, uang receh. Itu benih, bukan sampah. Idil sering banget ngeremehin uang kembalian. 2.000 perak, 5.000 perak, sering keselip di celana, hilang, atau dipakai buat parkir doang. Tapi si bos, dia mungut paku bengkok aja disimpen. Masih bisa dilurusin, Dil, sayang. Si bos cerita, dulu dia mulai usaha bukan langsung buka toko gede. Dia mulai dari jualan air mineral di pinggir jalan. Untungnya cuma 500 perak per botol. Kecil banget. Tapi 500 perak itu dia kumpulin, nggak dipakai jajan. 500 jadi 1000, 1000 jadi 10.000. Dari untung air dia beli rokok buat dijual eceran. Untungnya naik dikit. Dari rokok dia beli beras sekaring. Lama-lama jadi toko. Kita sering mikir, nabung cuma 20.000 sehari, mana kerasa kapan kayanya. Padahal 20.000 sehari, kalau dikumpulin setahun itu 7 juta lebih. 7 juta bisa buat modal jualan online. Bisa buat beli bibit investasi. Uang kecil itu benih. Kalau dibuang, ya nggak tumbuh. Kalau ditanam, dia beranak pinak. Orang Tionghoa jago banget muterin uang. Sekecil apapun harus jadi modal lagi, bukan jadi sampah konsumsi. Rahasia keempat, lari maraton bukan lari sprint. Ini yang paling susah. Idil pengennya cepet kaya.
Pengennya ikut kripto yang lagi to the moon atau investasi bodong yang janjiin 10% sebulan? Si bos, dia santai. Tokonya buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore. Tiap hari. Selama 30 tahun. Konsistensi. Kekayaan itu bukan sulap. Kekayaan itu membosankan. Nabung itu membosankan. Hidup hemat itu nggak asik. Tapi itulah harganya. Si bos bilang, deal, 5 tahun itu bakal lewat gitu aja. Kamu mau abisin 5 tahun buat gaya-gayaan dan pas umur 30 masih bingung bayar kontrakan? Atau kamu mau menderita dikit selama 5 tahun, tapi pas umur 30 kamu udah punya pondasi beton? Sore itu, kopi Idil rasanya pahit banget. Bukan karena kurang gula, tapi karena kenyataan yang nampar pipi dia. Idil sadar, selama ini dia miskin bukan karena gajinya kecil, tapi karena mentalnya yang mental tuan besar. Dapat duit dikit, langsung foya-foya. Mulai hari itu Idil berubah. Dia mulai bawa bekal, walaupun kadang diketawain temen. Dia mulai motong gajinya di awal, dan dia mulai menghargai uang receh. Teman-teman, menjadi kaya itu bukan soal seberapa besar gaji kalian. Saya kenal orang gaji 20 juta tapi utangnya 50 juta. Dan saya kenal orang gaji UMR tapi punya sawah di kampung. Bedanya cuma satu, mindset. Kita nggak perlu jadi orang Tionghoa buat niru cara sukses mereka. Ilmunya universal, bisa dipakai siapa aja, termasuk Idil, termasuk kalian. Pertanyaannya sekarang, berani nggak kalian memecat gengsi kalian hari ini demi jadi bos buat diri sendiri di masa depan? Coba mulai dari yang paling gampang. Besok pas gajian, ambil 100 ribu aja, simpan di tempat tersembunyi. Lupakan, lakukan itu tiap bulan. Rasakan bedanya setahun lagi. Selamat mencoba. Semoga dompet kita nggak cuma tebal di tanggal muda, tapi sehat sampai tua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.